Itu Isya ya, sholat Isya, selesai tahiyat akhir, dia nengok kanan, assalamualaikum, nengok kiri, assalamualaikum. Terus itu kayak kantong jenazah koronernya polisi yang warna kuning itu jatuh dari langit-langit, nabrak TV, terus nabrak ornamen-ornamen di meja, terus baru ke sajadah. Jadi kayak duar gitu, gelinding gitu ke sajadah. Depan dia. Terus dia diem doang, posisi masih tahiyat akhir, nge-freeze, katanya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nge-freeze. Dia baca Al-Fatihah, terus melek lah, anggapannya udah baca doa, melek, hilang nih gitu kan. Begitu dibaca Al-Fatihah, di tengah-tengah baca Al-Fatihah dia melek, ngeliat ke depan, itu resletingnya kebuka. Jadi begitu dia melek, resletingnya udah kebuka. Terus tuh berdiri cewek. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gua selalu datengin narasumber untuk bercerita pengalaman mistisnya. Dan kali ini adalah cerita yang cukup epic nih, karena ini cukup relate lah dengan anak-anak yang lagi kuliah nih. Ini kisah tentang kisah horor di kos-kosan. Kita kenal dulu sama narasumbernya, Bang Gadin. Bang Gadin, apa kabar Bang? Baik, terima kasih. Lentera Malam udah diundang nih. Ini kejadian tahun berapa Bang? Ini pas gue kuliah itu 2012 kayaknya. 2011, 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu ya. Iya. Dan ini kejadiannya di Bandung. Di Bandung. Buat kalian yang tinggal di Bandung, simak video ini dan segera cari kosannya nanti. Ya, Anda ke kosannya aja. Kos aja. Karena gue tadi sempet ngobrol sama Bang Ganin tentang ceritanya. Ini ibu kosnya agak bungkam ya, tentang sejarah kos-kosannya ini. Betul. Tapi gue baru nyadar gara-gara ngobrol sama abang nih. Iya juga, apa mungkin kayak gitu, tapi dia bilang sama kita, begini. Penasaran kan? Ini kalian harus tonton videonya sampai habis. Karena ini cerita yang cukup runut lah, maksudnya dari sebab akibatnya adalah lengkap. Kadang-kadang gue ada cerita yang gantung terornya aja, cuman nggak tahu nih sebab akibatnya kenapa nih kejadian ini bisa terjadi. Dan ini ceritanya cukup lengkap karena ada sebab akibatnya ya. Iya. Dan tadi pas kita ngobrol-ngobrol itu juga ada kemungkinan lain ya. Iya, jadi kayak jangan-jangan ini loh. Iya. Yaudah nih, sebelum lu cerita nih Bang, biar lu makin seger nanti pas ceritanya nih. Ini gua ada produk kolagen, Jelly kolagen. Coba diminum dulu lah Bang. Boleh. Ini kita cheers dulu dong. Yoi, tos dulu lah. Yoi. Tersedia di Indomaret. Gimana nih? Seger lah ya. Nah, jelly ini mengandung kolagen dan juga sumber vitamin C yang pastinya baik buat kesehatan kulit kalian. Juga bagus untuk menjaga imun tubuh kalian. Dan pastinya, jelly kolagen ini udah bisa kalian beli di seluruh Indomaret yang ada di Indonesia. Dan satu lagi, kalian wajib banget follow semua sosial medianya Jelly, karena setiap bulannya Jelly ngasih giveaway voucher Indomaret dan juga iPhone 13 di bulan Maret 2022. Yaudah, tonton video ini sampai habis, dan sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
cerita ini tuh awalnya jadi gue berteman berlima nih ceritanya. Dari Jakarta ya. Jakarta kita semua lulus SMA, terus mau kuliah ceritanya. Kita tuh pada diskusi nih, kira-kira mau kuliah di mana gitu kan. Karena kan banyak teman gue yang langsung UI dan segala macem kan. Terus akhirnya gue emang pada dasarnya nggak mau kuliah di Jakarta. Gue pengen kuliah yang mengenal dunia baru lah, karena kan pengen sendiri, pengen bebas gitu. Jauhan kan. dikit lah. Jauhan dikit lah ya kan, dari rumah biar nggak dicariin terus gitu kan. Nah akhirnya gue memilih untuk kuliah di Bandung gitu. Dan kebetulan si 4 temen gue lain ini pengen juga kuliah di Bandung. Tapi kecuali satu temen gue nih, sebut aja namanya Dimas ya. Nama samaran ya? Nama samaran ya, sebut aja namanya Dimas. Jadi si Dimas ini kekeh banget pengen masuk UI. Orang tuanya juga, kamu pokoknya harus masuk UI gitu terus kan. Kalau kita kan sisanya masa bodoh nih, ya udah kalau nggak dapet ya udah, ya kan pikirannya waktu itu ya udah kuliah ya kuliah aja sama aja gitu kan. Terus akhirnya gue daftar di Unpad. Karena mungkin waktu itu belum minum susu banyak, jadi nggak dapet nih Unpad ceritanya. Terus temen gue yang satu dapat di Unpad, ada yang di ITB juga, terus ada yang juga di Maranatha. Ceritanya pisah-pisah lah kita. Akhirnya dapet. Temen gue yang nggak mau kuliah di luar Jakarta ini ikut tes. Nah dia dapat nih di Unpad ceritanya. Dapat dulu di Unpad. Malah dia dapat di Unpad. Tapi kan kalau saya mendapatkan cerita horor ini kan nggak mau juga, jadi mending di Unpad aja udah. Gitu. Dia tuh masih kekeh banget untuk kuliah di Jakarta, intinya gitu. Pokoknya gue mau ngulang, gue mau kuliah di Jakarta. Orang tuanya juga ngomong kayak gitu kan. Kita udah mulai ospek, kita udah berangkat ke Bandung, udah nyari kosan dan segala macam, udah beres. Si temen gue ini nih masih kekeh untuk kuliah di Jakarta di UI. Sedangkan kita udah mau mulai kan tahun ajaran itu. Terus akhirnya ya udah gue cuti aja setahun buat ngambil les gitu untuk fokus buat masuk ke UI gitu kan. Nah kita udah jalan tuh di Bandung, udah mulai ospek awal. Dia tes kuliah di UI juga, ternyata nggak dapet juga. Emang maksudnya bukan rezeki berarti kan, gitu kan. Terus akhirnya dia nggak dapet, kita bilang udah lu di Bandung aja bareng-bareng sama kita gitu. Tapi kan baru masuk tahun ajarannya kan setahun setelah gue sama yang lain gitu kan. Telat setahun lah dia. Telat setahun. Terus akhirnya ternyata dia tes di Unpad, dapet lagi di Unpad. Kan, hoki juga ya. Iya, hokinya beda. Tiap orang dia 2 kali dapet dia di Unpad. Terus dia dapet di Unpad, dia pengen kos bareng-bareng kita nih ceritanya. Bro, gue dapet nih di sini gitu kan. Kebetulan dia ngampusnya di Pati Ukur. Nah, gue dapet nih di Unpad gini. Gue mau sama lo semua dong tinggalnya gitu. Padahal kita nggak bareng-bareng juga, cuma memang deketan. Gue di Cimbuluit, terus teman gue yang di Dago Asri, gitu-gitulah deketan lah kita. Nah, karena dia ngasih taunya telat, jadi kita nggak bisa booking. Dan di tempat gue kebetulan ada waiting list gitulah sama orang lain. Terus nggak bisa, terlalu santai juga kayaknya orangnya. Dia santai banget sampai ya nggak mikirin kos-kosannya nanti di mana segala macem. Seberjalannya waktu, sampai di titik dia udah mau pindah ke Bandung, dia tuh belum dapat kosan. Karena kan orang tuanya bilang kayak kalau mau di kosan juga kosannya yang layak lah, yang bagus gitu kan. Kita bantu cari, emang nggak nemu. Akhirnya dia minta referensi sama salah satu temennya lah gitu di Bandung, yang kebetulan kuliah di situ juga. Akhirnya direkomendasiin di kos-kosan ini. Ceritanya di kos-kosan TKP ini. Nih ya? Nah, di TKP. Nah, pada saat pertama kali dia ke Bandung, waktu itu kita juga nemenin ke kosannya, pindahan, bawa barang-barang segala macem. Jadi tuh bentuk kosannya tuh depannya pagar warna hitam. Di depan kosannya tuh ada pohon gede kanan kiri gitulah. Terus masuk ke dalam tuh rumah 2 lantai, tapi kos-kosannya itu terpisah sama rumahnya. Jadi di belakang posisinya. Jadi ada rumah, terus ada jalan setapak, baru tuh ada bangunan gitu. Itu cuman ada 6 kamar. Jadi 3 di bawah, 3 di atas. Toiletnya 2 di atas, 2 di bawah. Itu rumah pemilik kosannya? Iya, penjaganya. Si ibu kosannya lah gitu, kita bilangnya. Terus pas ke sana, itu kalau nggak salah sebulan tuh, tahun itu tuh 850 apa ya kalau nggak salah. 8,5 sebulan. Tapi di situ harus bayar per 3 bulan. Oh iya.
Jadi 3 bulan gitu kan. Akhirnya ya udah nggak ada pilihan lain, akhirnya ngekos lah di situ sampai pas kita pertama kali itu yang kita ke sana itu bawa barang-barang banyak. Kamarnya tuh nggak begitu besar ya, maksudnya kecil tapi pengap dan kamar mandi luar. Jadi baru masuk pintu itu langsung pandangannya ke jendela, nggak terlalu besar lah. Jadi tapi bisa ngeliat keluar dan kacanya udah buram-buram gitu loh, tahu kaca yang kusam-kusam gitu kan, udah kayak gitu. Terus juga koridornya itu ketutup tembok semua, jadi nggak ada matahari masuk. Terus lembab lah, pengap gitu. Ya kamar mandinya tuh kalau masuk kamar mandi lihat jendelanya itu kalau keluar bisa ngelihat ke pohon yang di luar itu. Terus akhirnya kita di situ kita bilang emang tim lu kayaknya jangan lama-lama deh di sini. Maksudnya kan nggak ada anak kampus juga. Kebetulan yang ngekos di situ setelah kejadian ini kita tahu bahwa yang ngekos di situ tuh ternyata orang-orang yang udah kerja gitulah intinya, bukan anak mahasiswa gitu. Tapi ini kosannya deket sama kampusnya dia? Deket. Kalau jalan kaki mungkin 10 menitan lah, 10-15 menitan. Nah terus ceritanya si temen gue ini tuh nggak mau nidurin kosannya karena pengap dan segala macem. Jadi dia cuman ya udah naro barang-barangnya, kalau tidur kadang di kosan gue, kadang di kosan temen gue yang lain gitu kan. Musafir lah dia. Musafir, bener musafir. Kita tuh udah ngomong sama dia kayak lu kenapa nggak pernah nidurin gitu kan. Terus dia bilang aduh nggak enak bro kosannya pengap begini gitu kan. Ya udah kalau gitu pindah aja gitu bilang kan. Ntar deh gue nunggu dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya kita sempat ada waktu nggak main karena dia udah mulai program ospek-ospekannya itulah. Maksudnya awal-awal tuh, dan kita juga udah kuliah kan. Sebenarnya kalau kita nongkrong ya kan suka masih nongkrong lah, kalau malam minggu suka ketemu makan nasi goreng gitu-gitu kan. Ya dia suka cerita pada awalnya itu mungkin gangguan minor aja sebenarnya, kayak pintunya diketok. Terus kayak misalnya dia mau mandi, ceritanya ada cerita dia mau mandi bawa gayung gitu sama odol gitu-gitu, dia mau ke toilet yang di atas, dibuka pintunya tuh seperti kayak ada orang yang masuk ke dalam toilet duluan, kayak jegrek gitu, ada suara pintu. Jadi dia baru buka pintu, terus di toilet ada bunyi jegrek gitu. Terus dia kayak ya kedahulu sama orang nih gitu kan. Terus akhirnya masuk ke dalam lagi, taruh gayungnya lagi, terus dia tiduran. Dia kamar tuh paling pojok sebelah kiri. Terus dia lagi gitar-gitaran gitu kan, ngedengar orang ngobrol di samping kamarnya gitu. Terus dia kayak mau kenalan nih sebenarnya kan. Dia keluar, ngetok-ngetok kamarnya nggak dibukain sama orangnya. Terus ada ibu kosannya, pas dia turun ke bawah nanya, "Bu, saya mau kenalan sama sebelah kamar tapi kok nggak dibuka-bukain pintunya." Terus tadi ngedenger ada yang lagi ngobrol gitu. Terus ibunya bilang yang lain belum pada pulang, nggak ada orang lain. Dia ngomong juga kayak itu masuk kamar mandi juga siapa Bu? Nggak ada orang lain, baru kamu doang yang di atas. Gangguan minornya kayak gitu. Dia cerita kalau di tongkrongan kayak gitu kan. Terus kita juga kayak namanya gue diceritain kan kayak masa sih gitu kan. Kita dengerin kan kayak enggak lah gitu. Tapi agak skeptis lah ya. Ya benar. Dan kebetulan teman-teman gue juga kayak gitu, nganggapnya apa yang diceritain jadi bercanda gitu kan. Sampai ada titik cerita ya ini nih. Jadi waktu itu dia tuh kan nomaden nih ya kan. Kesana kesini sampai akhirnya kita mau pulang ke Jakarta semua. Ya, dia stay di Bandung karena masih ada kegiatan kampus ceritanya dia. Terus akhirnya gue ke Jakarta rame-rame berempat. Itu hari Jumat malam gue balik ke Jakarta. Kalau nggak salah hari Minggu itu dia ngechat di grup. Dia ngechat di grup kayak dia bilang, wah tai nih bangsat gitu-gitu kan. Kayak gue digangguin. Terus kita bilang, lo digangguin apaan gitu kan. Terus kayak entar aja di Bandung cerita gini, bangsat nih gila nih, kosan gila nih gak jelas gitu-gitu kan. Nah, terus ya kita balik lah akhirnya, balik ke Bandung. Terus kita ketemu malam itu kan di salah satu angkringan gitu di Bandung. Terus ya kita tanya lo kenapa gitu. Terus dia cerita jadi dia waktu itu pulang dari kegiatan kampus, ceritanya ospek, kondisinya capek banget, udah capek. Dia balik ke kosan, tadinya tuh dia mau nginep di kosan temennya. Terus akhirnya kayak ya udahlah, gue udah capek gitu kan. Dan nih orang nih kalau boleh salut sih bandel tapi tetap inget sholat lah intinya gitu. Balance. Jadi balance. Sampai kosan, dia ketiduran intinya. Tiduran dia mau mandi tapi kayak aduh tiduran terus tidur. Udah tidur dia bangun nih ceritanya, kebangun jam 9:30 10 kalau nggak salah ya. Dia kebangun, terus dia mau
mandi, terus dia mau sholat. Tapi dia mikir, wah nih kayaknya gue sholat dulu gitu kan. Akhirnya dia ke kamar mandi, ambil wudhu, balik ke kamar, sholat lah dia, sholat. Pas dia sholat, itu isya ya, sholat isya, selesai tahiyat akhir, dia nengok kanan, assalamualaikum, nengok kiri, assalamualaikum. Terus itu kayak kantong jenazah koronernya polisi yang warna kuning itu jatuh dari langit-langit, nabrak TV, terus nabrak ornamen-ornamen di meja, terus baru ke sajadah. Jadi kayak duar gitu, gelinding gitu ke sajadah. Depan dia? Depan dia. Terus dia diem doang, posisi masih tahiyat akhir, nge-freeze, katanya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nge-freeze. Terus nih katanya udah dingin semua, udah, ya dia bilang kayak gue nggak tahu tuh datang dari mana, tiba-tiba jatuh. Terus dia merem, temen gue merem, dia baca Al-Fatihah, terus melek lah, anggapannya udah baca doa, melek, hilang nih gitu kan. Begitu dibaca Al-Fatihah, di tengah-tengah baca Al-Fatihah dia melek, ngeliat ke depan, itu resletingnya kebuka. Jadi begitu dia melek, resletingnya udah kebuka. Terus tuh berdiri cewek, dia cuman ngeliat gini doang. Terus katanya badannya udah gemeter, terus udah rusak, maksudnya udah bocel-bocel gitu ya, udah rusak. Senyum doang ke dia bingung mau ngapain, gemeteran gitu. Akhirnya dia baca ayat kursi. Baru Bismillahirrohmanirrohim, itu badan si ceweknya tuh kayak sininya patah semua tuh, kayak krek, blok. Terus posisinya langsung jadi kayak 4 kaki gitu. Terus dia diem, baca ayat kursi kan, Allah ilaha illallahul hayyul qayyum gitu. Begitu baru mulai baca, tuh si cewek tuh langsung jalan lari, keliling dulu, berhenti di sebelah kupingnya dia, diikutin gitu kayak Allah ilaha illallah, dep, pingsan temen gue, blackout. Anjir, merinding gue. Blackout, temen gue blackout, kebangun jam 12-an, terus dia ngechat di grup. Jam 11 jam 10-an tuh. Baru nih, ini serem banget ceritanya nih. Sebelum lu ceritanya, biar lu seger lagi, kita minum dulu nih. Siap. Lagi nih. Ya ini nih, minuman paling ajib nih. Yoi. Oke. Nah nanti kalau lu mau beli lagi, abis balik dari sini, dan lu bisa cari di Indomaret. Udah ada di Indomaret nih. Oh ini udah ada ya? Ya, Tersedia di Indomaret. Yoi. Lanjut lagi kita cerita. Lanjut lagi. Balik lagi ke dia ngechat lu tuh. Chat Yeah. yang berarti chat waktu itu yang lu terima waktu itu ya? Iya, jadi chat yang gue terima waktu itu, chat di grup itu, ya kejadian itu. Kita bilang kan kayak, ini kejadiannya, gangguannya udah nggak normal menurut kita, kayak udah parah banget gangguannya, udah cabut aja gitu. Terus akhirnya dia bilang, iya nih kayak gue mau cabut. Nah, dia cerita sama nyokapnya, tapi nyokapnya nggak percaya. Terus akhirnya, kan lu udah bayar 3 bulan, terus gimana gitu kan? Udahlah ikhlasin aja kata dia gitu kan. Gue udah nggak mau stay di situ lagi gitu. Sampai akhirnya dia nginep di kosan gue, terus pindah-pindah lah, tetap nomaden gitu karena kosannya udah nggak jelas. Terus gue bilang, ya udah lu mulai cari kosan lah. Akhirnya dia cari kosan, dapet di Dago Asri. Pas mau pindahan, ini kejadian keduanya itu pas mau pindahan lagi, jadi kebetulan nggak ada kendaraan. Terus akhirnya minjem mobil teman gue, dipinjemin ke dia buat pindahan lah, buat ngebantuin pindahan. Terus kita juga ikut bantuin kan, packingin segala macem. Hari itu tuh udah malam, gue nggak salah jam 7:30 lah. Terus kita bilang, kayak lu mau pindahan sekarang apa besok aja gitu kan? Gue mau sekarang deh, gila, gue nggak mau nginep sini lagi kata dia gitu kan. Tapi kita harus balik gitu kan. Udah akhirnya balik, nanti lu dibantuin sama teman gue yang di Dago Asri, ceritanya gitu. Ntar gue bantuin kalau pas lu udah sampai sana. Udah, kita tinggal. Pas jalan balik, gue ketemu sama ibu kosannya, sama anaknya masih kecil cewek. Terus gue tanya, Bu, teman saya digangguin gini. Ibunya tuh bilang, memang ya mungkin tuh kenalan kali gitu kan ngomongnya. Kayak kenalan kan nggak gitu ya kan, baik-baik kan lebih enak kan, bisa jadi pacar, bisa jadi apa gitu. Terus ini karena kenalannya nggak baik, ya gue tanya kenapa kok begini gitu kan. Terus dia bilang banyak juga yang digangguin kalau di sini, tapi udah biasa katanya kan. Ya mohon maaf, mungkin ibu biasa gitu. Kita kan merantau nih Bu gitu kan. Mungkin kita nggak biasa dengan keadaan seperti itu gitu. Ya kita nggak mau bilang sama temen gue. Sampai akhirnya kejadian ini, itu temen gue ke kosan gue jam 4 subuh, jam 4 pagi. Itu gedor-gedor
kamar kosan gue kayak dar gitu. Terus bukain. Gue buka, itu mukanya pucat banget. Mukanya pucat. Cuman bawa handphone sama dompet, pakai sendalnya juga belang. Sendalnya mungkin buru-buru ya. Jadi sendalnya belang, pakai boxer doang segini. Gue tanya, lu kenapa gitu. Terus dia cuma bilang, gue mau tidur gitu loh. Kenapa ya? Gue tanya, terus dia, gue mau tidur. Gak bisa ngomong yang lain. Terus gue tanya, lu kenapa, lu sadar gila gitu kan. Terus dia kayak, gue mau tidur, lu ngerti gak gue mau tidur gitu. Ya udah, lu masuk. Dia masuk dalam. Ya dia tidur, gue selimutin, terus gue cium jidatnya, enggak lah. Terus gue selimutin, ya gue tidur lah gitu kan. Gue bangun, gue mau kelas tuh jam 7:30. Terus gue tanya, lu kenapa gitu kan. Gue digangguin anjing sama itu lagi gitu kan. Yang mana gue bilang, itu yang gue ceritain lo tuh. Gue bilang, lu ngarang lo gitu kan. Demi Allah beneran gitu kan. Anjing, gue sampai lari-lari coy gitu. Kenapa emang? Jadi ceritanya, dia kan mau pindahan kosan nih ceritanya hari itu. Tadinya tuh dia memutuskan untuk nginep di rumah temennya. Di daerah Cikutra kalau nggak salah. Dia mau nginep, tapi udah ngantuk banget. Tidurlah dia di situ ceritanya. Dia kebangun malam tuh jam berapa? 12-an lah katanya. Jam 12 bangun tuh dia mau cabut udah mager gitu, udah kayak udahlah tidur sini aja lah, udah ngantuk juga gitu kan. Cuman dia mau cuci muka ceritanya. Buka pintu kamar mandi, itu kalau buka pintu lo langsung ngelihat jendela, itu keluar ke pohon. Langsung ada pohon gede gitu. Nah, bentuk kacanya itu transparan gitu, panjang, mungkin dari atas sampai setengah lebih dikit lah gitu. Tapi kondisinya jendelanya selalu dibuka gitu kan, karena nggak ada exhaust. Di bawahnya jendela tuh kloset. Nah, terus kalau lu buka pintu, langsung sebelah kanan lu nih cermin sama wastafel. Jadi kalau lu ngaca gitu di sambil cuci tangan, pandangannya langsung keluar ke pohon. Jadi pohonnya tuh kelihatan di kaca gitu. Temen gue cuci muka di sana, seret sekali, seret 2 kali. Pas lagi sabunan, air gini, seret, pas dia gini melek, itu ngeliat cewek yang kemarin itu ada di pohon, tapi lagi duduk. Ngeliatin ke dia, ngadep ke kaca. Dia ngeliatin, terus dia diam doang kan. Karena pas ngeliat di pantulan kaca, terus merinding gua. Ceweknya tuh senyum lagi. Ceweknya senyum. Terus dia ngambil air sambil kayak la ilaha illallah. Terus dia kayak la ilaha illallah begitu. Ketiga, begitu tangannya turun, dia ngeliat ke kaca. Ceweknya tuh lagi duduk. Posisinya lagi duduk gini. Terus kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Yes. Terus temen gue jatuh, langsung kayak gerubah gitu, balik ke kamar, berusaha untuk tidur gitu kan. Dia pakai bantal ngerukup gitu, terus dia kayak ngechatin orang nggak ada yang bales, udah malam gitu. Terus dia ketiduran, tiba-tiba di kuping dia ada yang ngomong kayak pakai bahasa Sunda katanya, tapi artinya diartiin tuh la ilaha illallahmu nggak berlaku di sini, gitu. Tapi pakai bahasa Sunda. Gila. Gitu. Terus dia bangun. Ya itu, langsung naik mobil cabut langsung ke kosan gue. Dari situ kayak ya udah akhirnya kita pindah, tapi kita mau tahu juga kan, maksudnya kenapa gangguannya se-ekstrim itu ya. gitu kan. Sampai ya gue nggak tahu ya, maksudnya di luar sana apa pernah kejadian yang ngucapin kalimat-kalimat Allah gitu ya, maksudnya kalimat suci gitu kok malah dibalikin gitu. Ya la ilaha illallah, terus tiba-tiba ayat kursi juga dibalikin gitu kan. Nah, itu kan menurut gue udah ekstrim banget. Akhirnya gue tanya sama si ibunya itu, jadi dulu katanya tuh zaman dulu itu rumahnya itu dulu bentuknya nggak kayak gitu. Katanya satu rumah besar aja gitu, satu rumah besar. Dulu tuh ada pembantu lah, maksudnya ART gitu di rumah itu yang punya anak. Terus katanya rumahnya bagian sisi belakangnya tuh kebakar. Nah anaknya si ART-nya ini yang meninggal. Jadi karena kebakar itu, jadi kenapa ada alasan ada bangunan di belakang sama ada rumah di depan, jadi tengahnya itu yang kebakar dipotong. Gitu. Jadi disisain ini buat jalan-jalan setapak. Nah yang nggak kebakar itu yang di belakang sini, sisa bangunannya gitu ceritanya. Cuman kan kita kan kesannya kenapa nggak dikau cerita pas awal gitu kan, sebelum orang bayar gitu. Kamu jebakan Batman juga kamu. Nah ini berarti ibu kos ini itu tadi kan gua agak skip sedikit ya. Itu
penjaga, cuman penjaga atau yang pemiliknya? Itu dia penjaga. Penjaga. Gitu. Ceritanya dia yang jagain di situ emang udah berkeluarga, ada tapi udah tua banget sih, udah sepuh lah gitu. Tapi emang kita yang jaga. Dan kalau gue menurut sumber yang gue tanya nih ke anak-anak kosan yang lain, kayak ada mas-mas di kosan itu juga, dia bilang kalau penghuni kosannya itu tinggalnya nggak di Bandung, tinggalnya di luar Bandung tapi di Jawa Barat. Paling kayak beberapa bulan sekali balik ke situ, tapi juga nggak nginep di rumah itu, cuma datang bersih-bersih terus cabut gitu. Jangan-jangan yang ibu kos itu orang tua dari ART itu. ART-nya dong yang anaknya meninggal. Nah, nggak tahu sih. Plot twist juga nyanyian gitu. Dipelihara tuh ya kan sosoknya. Hei ibu, kamu telah membohongi kami. Karena dari awal dia nggak pernah cerita ya. Iya, maksudnya dia logisnya ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya ini ya tanpa merugikan pihak lain ya. Cuman maksud gue ada orang berbaik hati untuk tinggal di situ, ya kan? Harusnya kan ngomong, Mas dulu pernah ada kebakaran, kan kita kayak ada setannya nggak? Kayaknya ada deh. Oh maaf deh Bu, gitu kan? Maksudnya kan ya dia kan pasti mendengar dari orang-orang juga kan. Tapi kalau dari segi bisnis itu nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Harus sembunyiin. Iya sih, tapi yang benar harus sembunyiin. Iya, gue pas curiga tuh pas lagi dia bilang anak ART-nya kan yang meninggal kan. Iya, anak ART-nya yang meninggal. Kan dia ART-nya. Nah, iya juga ya tapi ya. Iya, bisa juga. Makanya dia enjoy aja di situ. Weekend besok saya ke sana. Karena sosoknya itu kan kayak jenazah gitu ya. Dia kan keluar dari kantong jenazah. Iya. Ya, mungkin luka-luka bakar kali. Luka bakar. Tapi maksud gue sebenarnya gue yang jadi pertanyaan gue sampai sekarang tuh ada ya, maksudnya kita sebutnya jin apa hantu ya? Jin ya mungkin ya? Jin mungkin ya. Yang bisa ngikutin bacaan doa gitu loh. Dan kata temen gue pada saat itu, pas dia baca ayat kursi, lafal ayat kursinya dia tuh lebih bagus dibandingin lafal temen gue pas ngucapin gitu. Mungkin dia dibesarkan di pesantren kecil ya. Waduh. Itu bener juga sih. Jangan-jangan ada nggak santriwati yang meninggal kebakaran? Karena gue biasanya sering dengar tuh, kan. Cuman ini biasanya kalau yang diikutin itu biasanya di proses-proses ruqyah tuh biasanya. Oh, yang teriak-teriak itu ya? Nah, kadang-kadang kalau baca doanya diikutin tuh ustadznya sama yang ada di itunya. Tapi pernah ruqyah? Enggak, belum pernah. Gue nggak suka videonya aja. Sama gue juga. Maksudnya, nih ya gue bukan orang yang skeptis atau nggak tentang kayak gitu-gitu. Tapi gue percaya ada. Karena kan gue yang ngalamin kayak gitu belum pernah, tapi kalau cuma ngerasain yang minor-minor ya iyalah namanya orang gitu kan. Cuman gue berusaha denial aja gitu, kayak kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya ini deh, kayaknya itu. Selalu kayak pindahin topik ke yang lain gitu loh. Pokoknya dialihkan gitu, kayak misalnya kayak ada suara apa, ya bukanlah itu kayak enak gitu. Gitu. Ya alhamdulillah sih jangan sampai diliatin. Kamu juga. Nah, kalau lu kan ibaratnya si temen lu ini kan gak tinggal sendirian di kosan. Maksudnya ada tetangga-tetangganya walaupun jarang ketemu. Lu sesekali waktu pernah gak sih ngobrol sama tetangganya tentang kisah ini gitu? Gua jadi gini, ketemu pernah untuk ngobrol tapi jarang. Karena si temen gua ini kan posisinya dia nomaden. Jadi jarang di situ juga. Jadi ketika dia ada di situ, paling siang atau sore, ya gue nyamper ke sana. Tapi ketika gue nyamper ke sana, tetangga-tetangga yang lain karena kerja kantor, jadi mereka belum pulang. Belum ada pulang. Iya, kadang kalau misalnya mereka pulang, kita udah mau pergi, tapi ya ngobrol-ngobrol sedikit gitu-gitu. Say hello aja lah ya. Say hello aja. Tapi pas gua terakhir yang temen gua mau pindah, kita ketemu sama si mas itu, ya kenapa cabut? Ya terus kita cerita, mas digangguin gitu. Terus ya masnya kayak, saya harusnya sabar-sabar aja, ntar juga enggak gitu kan. Mungkin mas itu lebih kuat dibandingin Hercules kan. Sabar-sabar aja kan. Berarti dia kayak ngasih sesuatu isyarat kalau dia sebenarnya ngerasain. Ngalamin hal itu. Iya. Jadi feeling gue memang sebenarnya paguyuban kosan ini mungkin udah tahu gitu kan. Si ibunya udah tahu, mas udah tahu kan. Siapa tahu ibunya juga, mampus kamu. Kena juga kamu gitu. Nah ini kan gue nggak tahu nih pasaran harga kos-kosan di Bandung ya. Itu 8,5 itu harga wajar dengan spesifikasi gitu apa enggak? Wajar menurut gue harga segitu. Karena waktu zaman gue di Bandung, kosan itu beragam ya. Ada yang 5 juta sebulan ada. Kalau 5 juta tuh yang situ biasanya anaknya Donald Trump lah gitu. Jauh banget. Iya soalnya dalam kosannya semuanya, waduh, ini selimutnya bisa kentut lagi. Jadi ceritanya di kalau yang 5 juta kamar terus ada dapur kitchen bersih, kitchen kotor gitulah. Kalau yang 8,5 ya di dapur tinggal.
Berarti emang 8,5 itu harga wajar, bukan murah, bukan mahal, dengan spek segitu lah. Iya, karena kenapa gue bilang wajar? Karena posisi kosannya strategis. Ya, dekat kampus lah. Dekat kampus, dekat tengah kota, di Dago gitu kan. Jadi kemana-mana nggak jauh gitu. Iya, Cuman memang akses untuk masuk ke dalamnya cuma bisa pakai motor. Jadi kalau ada yang bawa mobil, jadi kayak di depan jalannya itu ada kayak buat penitipan mobil gitulah. Bukan penitipan ya, kayak ada lapangan tapi mobilnya parkirin situ gitu. Iya. Kalau aman sih aman, Bang. Iya. Nah, ini kan berarti teman dekat lu lah. Itu dulu teman SMA atau teman apa itu? Jadi teman nongkrong waktu SMA. Teman nongkrong waktu SMA, bukan saya SMA, teman nongkrong SMA aja. Terus kayak kita janjian dulu kalau di Bandung deh gitu. Padahal di Bandung pun juga jarang main. Iya. Jadi kayak udah ketemu sama teman masing-masing kan. Jadi kayak ya jarang main, ketemu sesekali aja gitu. Iya. Tapi kita dipertemukan dengan cerita nggak jelas ini. Dan lu sekarang masih kontak-kontakan sama dia? Kebetulan temen gue yang satu ada yang udah tinggal di luar negeri. Terus yang kejadian ini udah berkeluarga. Gitu, udah berkeluarga. Ini kan lu sempat share ceritanya lah di tempat lain ya. Dia sempat dengar juga nggak ceritanya? Dia tuh udah gini. Jadi ini cerita ini kan udah mungkin 10 tahun lalu ya. Iya. Jadi waktu gue kuliah tuh. Gue udah nyeritain ke orang-orang. Jadi kalau misalnya gue ketemu, lo ada cerita horor ya? Gue ceritain aja. Nih gue ceritain ini nih, gini gitu kan. Makanya udah di luar kepala nih cerita. Iya gitu. Dan kemana-mana. Dan kadang juga di depan orangnya juga gue ceritain gini gitu kan. Ceritain aja tuh Ganin tahu gitu. Kan. Udah gue cerita. Tapi dia emang nggak mau buat kayak expose gitu. Tapi gue bilang cerita lo, gue apa aja ya, nggak apa nggak gitu. Ternyata rame gitu kan. Gue juga apakah cerita yang kayak gini Anda suka kan? Nah, itu teman lu si siapa namanya? Dimas. Dimas ini kan emang dia sebenarnya sensitif atau enggak sih? Atau cuma ini satu-satunya pengalamannya pernah dialamin? Satu-satunya pengalaman yang pernah dialamin. Yang paling serem ya. Maksudnya kalau minor mungkin banyak lah. Iya. Mungkin sih nggak cuman dia ya. Mungkin gue juga pernah ngerasain. Mungkin abang juga pernah ngerasain. Tapi yang paling ekstrim menurut dia ini udah karena gangguan dia. Mungkin orang-orang di luar sana bilang kalau lu sholat, lu nggak akan digangguin. Gitu kan. Yang penting lu mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Lu nggak akan digangguin. Tapi dia pas kejadian itu dia ngomong kayak, apaan gue lagi sholat, gila lu gini. Bisa jaga gue gila gitu kayak. Iya juga sih kalau dipikir kan. Habis sholat kanan kiri ada mbak-mbak tiba-tiba. Dan bunyinya juga kayak jatuh dari atas. Kayak jatuh kayak duar. Terus itu dikira dia mimpi tuh. Pas dia blackout dia bangun tuh berantakan kondisinya. Jadi TV-nya bengkok ke bawah, terus ya udah berantakan aja tuh di meja-meja udah berantakan. Wah, itu ngeri banget sih anjir. Ini kayak siapa? Kayak covernya The Rings ya, yang kayak gini ya, yang ngerangkak. Yang ngerangkak gini. Jadi patah terus ngerangkak itu. Nah, anehnya dia bilang ngerangkaknya tuh nggak di prak gini. Jadi dia tangan kaki kiri itu di tembok, tangan kanannya di bawah, jadi kayak gini muter di ruangan gitu, gitu. Wah, Kayak Tamiya. Iya kayak dinamo kilikan tuh, gitu. Nah itu kan kejadiannya udah beberapa tahun lalu ya. Lu pernah nggak pas lagi iseng-iseng ke Bandung lewat lagi kos-kosan itu? Kondisi kayak gimana? Gue setiap ke Bandung, gue pasti mampir ke kosan itu, lewatin aja, kayak gue lewatin gangnya, kalau nggak gue foto dari luar kayak. Nih tempat kampret yang waktu itu nyusahin gue dan hidup gue nih. Gitu. Kondisinya masih sama apa beda? Sama persis. Cuman di chat aja. Sekarang udah di chat jadi lebih bagus. Untuk yang mendengarkan ini, yang di kosan itu hati-hati Anda. Hati-hati. Buat yang penasaran silakan cari. Silakan kosan itu cari yang bentuknya seperti itu, tidur Anda di situ. 10 menit dari Unpad ya? Unpad. 10 menit dari Unpad yang ada di pusat di kota. Yang di kota ya? Di kota. Bukan yang di Jatinangor ya? Bukan, yang di kota di Pati Ukur. Silakan Anda muter-muter di situ kalau tahu Anda mau berdoa bersama dengan dia kan? Tahu. Iya, jatuh lagi. Oke. Yaudahlah, paling video malam ini segitu aja kali ya. Thank you banget nih Bang Gani. Siap. Udah share ceritanya nih, epic banget sih. Gue sampai merinding tadi pas bagian sholat itu sih. Yes. Ini karena relate lah, kalau orang lagi sholat kan pasti. Yes, benar. Agak-agak kayak gimana gitu ya. Bener. Jangan ntar abis denger cerita ini kalian abis sholat ngeliat ke atas terus. Ya udah, paling gue rasa video malam ini gue rasa cukup. Thank you banget Bang Gani udah share cerita di Lentera Malam. Thank you juga Lentera Malam. Yoi. Gue ada dari Lentera Malam izin pamit dan Bang Gani izin pamit.